Jadi Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus, penggenapan janji Tuhan tentang Mesias yang akan datang menyelamatkan. Kata Natal berasal dari bahasa Latin, yaitu natalis, yang berarti kelahiran. Jadi Natal arti kelahiran sang juru selamat, kelahiran sang pembebas, kelahiran sang pemberi damai sejahtera, kelahiran sang terang. Jadi Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus, penggenapan janji Tuhan tentang Mesias yang akan datang menyelamatkan. Di mana Nabi Yesaya telah bernubuat 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Setelah Yesaya bernubuat 700 tahun kemudian, barulah Kristus datang, sang pembebas, sang damai sejahtera, sang terang hadir. Nah, saudara mesti tahu ketika saudara punya buku Alkitab dalam hardcopy, itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada satu lembar kertas yang tidak ada tulisan. Pemisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, satu lembar kertas itu umurnya 400 tahun. Di mana Tuhan tidak bicara sama sekali kepada umat manusia di planet ini. Sama sekali Tuhan tidak menyentuh umat manusia di planet ini selama 400 tahun. Saudara bisa bayangkan hidup di planet ini tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Manusia melakukan apa saja yang dipikirnya baik. Mereka membunuh tanpa merasa bersalah. Mereka mencuri tanpa merasa bersalah. Mereka memperkosa, melakukan LGBT dan sebagainya tanpa merasa bersalah. Dunia betapa kacau sebelum Yesus lahir. Tapi yang menarik, ketika sang juru selamat lahir, apa yang terjadi? Dunia berubah. Sebelum Yesus lahir, manusia tidak punya kemampuan untuk melakukan hukum atau kebenaran. Tapi setelah Yesus hadir, Yesus memampukan manusia untuk melakukan hukum dan kebenaran. Sebelum Yesus hadir, manusia nggak bisa berobat. Berobat rumah sakit, kalau rumah sakit bisa sembuhkan, that's good. Tapi kalau rumah sakit angkat tangan, tidak ada kesembuhan dimanapun. Setelah Yesus hadir, maka kesembuhan bisa diperoleh buat dokter yang angkat tangan. Sebelum Yesus hadir, orang yang kerasukan sulit untuk dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan. Tapi setelah Yesus hadir, orang yang kerasukan bisa dilepaskan, dibebaskan. Sungguh ada begitu besar perubahan sebelum Yesus hadir dan sesudah Yesus hadir. Nah, mari kita belajar pelajaran berharga tentang pemberitahuan kehadiran Kristus. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena saya belum bersuami." Jawab malaikat itu kepada Maria, "Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria.